Kembali lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, the tools to feed your soul. Bersama saya saat ini adalah Mas Arlan Lukman yang memiliki gelar S1 dan S2 di Teknik Lingkungan. Jadi S1-nya ternyata senior saya dulu di Teknik Lingkungan ITB, terus kemudian meneruskan di University of Twente, the Netherlands. Betul ya, Twente ya Mas ya? Dan beliau ini saat ini, kalau orang misalkan menanyakan beliau ini siapa, beliau adalah salah satu Executive Committee dari NOC atau National Olympic Committee. Dan aktif sebagai atlet softball yang juga aktif di komite penyelenggaraan event olahraga internasional yang sudah dilakukan sejak tahun 2017. Mas, terima kasih waktunya bergabung di sini. Walaupun mungkin dulu kita berpapasan di kampus tapi belum saling mengenal. Tapi saya nonton kok di TV dan nonton YouTube. Di TV yang saya jagoin Mas Denny waktu itu. Amin, terima kasih. Kirim SMS ya. Mas, ini kita akan ngobrol-ngobrol dan banyak hal. Sesuatu yang saya ingat dulu waktu di kampus itu ada beberapa teman yang memang akhirnya dia ini masuk, tapi dia ini atlet. Jadi memang memiliki keistimewaan baik dari saat dia masuk dan saat kuliah pun itu. Kalau orang lain bolos itu jadi problem. Nah dia ini kalau bolos malah istilahnya kalau nggak bawa medali atau apa dan nggak terus dihitung bolos waktu itu. Dan ini pengalaman pertama di kampus karena sebelumnya waktu SMA dan sebagainya, karena mungkin di Surabaya ya, jadi kayak nggak punya satu pengalaman, ada ini jalur atlet seperti itu. Dan untuk masalah pengalaman pertama juga memegang kartu tarot, karena di sini semua pertanyaannya akan kita tanyakan berdasarkan kartu yang ada di sini. Waduh, ini nggak ada dalam briefing nih soalnya. Ini surprise-nya. Monggo silakan diacak dulu. Acak tuh maksudnya dikocok. Iya. Dan terus kemudian diambil 5 kartu Mas, nanti dijajarin di sini. Ya. Yes. Mau yang mana dulu yang saya buka? Ini. Ujung tombak. Ya. Kartu tarot itu dipergunakan mungkin kalau orang Indonesia bilang meramal, tapi sebenarnya dia ini GPS. GPS untuk mengarahkan arah, langkah, pemikiran, harapan, tindakan dalam hidup kita. Dan kartu ini ada 78, masing-masingnya memiliki gambar yang berbeda-beda, dan setiap gambarnya ini memiliki arti yang sama di seluruh dunia. Jadi disepakati kalau the 10 of coins itu artinya apa, nah di situ itu semuanya sama. Nah 10 of coins sendiri artinya adalah pencapaian yang meliputi satu keberhasilan physical, mental, dan juga financial. Nah, saya kalau baca kartu ini, pertanyaan yang muncul itu sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin kalau orang bilang, dulu ayah saya itu punya hobi sepeda. Saya pun olahraga yang akhirnya ditekuni secara lumayan selama 2,5 tahun itu intens, itu sepeda, MTB. Jadi tahunnya mungkin tahun pas zaman trennya itu naik 91 sampai 95 kalau kita ingat dulu banget itu. Dan hampir setiap hari kita menempuh jarak 20-30 kilo naik sepeda itu tadi. Nah cuman bapak saya itu punya pekerjaan yang lain. Jadi kayak mungkin ngantor dulu baru sore ke malam dia main sepeda. Nah saya pikir orang-orang seperti Mas Arlan ini yang akhirnya menemukan antara passion dan money ini tadi bisa berjalan selaras seperti itu. Tapi ini semua kan pasti diawali oleh sesuatu. Dan kalau dari yang saya baca, awalnya dulu main softball ya Mas. Ya. Boleh ceritain gak sih itu dulu memang punya terah atlet, atau memang tiba-tiba kayak punya satu dorongan tertentu. Kayak saya waktu belajar tarot, dorongannya adalah pengen deketin cewek. Masalah apa waktu itu di softball? Kalau saya tuh sebetulnya memang ayah saya tuh pecinta olahraga. Oke. Ayah saya pecinta olahraga, ibu saya pecinta olahraga. Tapi tidak ada terah atlet di antara mereka berdua ini. Tapi ayah saya pada waktu saya kecil, ini filosofis ya, mengharuskan saya berolahraga, punya olahraga. Kamu harus punya, bahasanya dia, kamu harus punya sport. Yang mana saya harus ikuti?
pertanyaan si Arlan waktu kecil ini. Yeah. Jawabannya itu filosofis. Kamu harus bisa bela diri. Okay. Silahkan ambil bela diri apapun, tapi harus bisa bela diri. Kenapa harus bela diri? Karena dia bilang, dengan bela diri, kamu bisa membela diri kamu, melindungi diri kamu, dan melindungi keluarga kamu. Ini filosofinya. Bahwa kita dalam hidup, kita itu yang kita lindungi pertama adalah diri kita dan keluarga kita. Okay. Jadi anak laki-laki itu harus bisa bela diri. Jadi saya ikut kungfu. Dari saya kecil, kungfu. Kenapa? Gara-gara kita nonton dulu waktu tahun 80-an itu Legend of the Condor Heroes. Oh, oke. Film-film silat gitu. Sin Tiao Eng Hong. Sin Tiao Eng Hong, Sin Tiao Hiap Lu. Iya, Hiap Lu yang Raja Wali. Betul. Terus yang kedua, saya harus bisa berenang. Oh, dari kecil. Itu dari bapak, dari ayah? Harus bisa berenang. Karena dia juga bukan atlet berenang, tapi dia senang berenang dan dia belajar berenang secara otodidak. Oke. Kenapa harus bisa berenang? Jawabannya filosofis lagi. Indonesia itu negara kepulauan. Oh, lautnya lebih luas. banyak ya. Sehingga ini saya diajari filosofi mencintai tanah air saya. Yang ketiga adalah kamu harus bisa olahraga pergaulan. Oke. Jadi rasanya nggak lumrah, nggak lazim gitu ya. Misalkan kita ketemu, Mas Denny apa kabar? Yuk besok kita main bola yuk. Aduh, itu kan kita mesti cari teman lain lagi. Betul. Yang ada pada waktu itu, either kita main golf atau main tenis. Oh iya, betul. Ya. Oke, sebagian ada yang yuk main badminton. Tapi dulu zamannya lebih ke agak kolonial gitu. Mungkin golf sama tenis. Betul. Jadi saya berolahraga, diajarin tenis. Dan secara benar ya, 3 olahraga ini secara benar. Jadi ikut klub, ikut cari pelatih yang bagus. Itu awalnya. Oke. Sampai akhirnya tidak ada yang jadi tiga-tiganya. Di berenang saya kapok karena waktu itu pelatihnya sangat keras. Di kungfu juga pelatihnya nggak bisa ngomong Indonesia karena orang Cina. Oh iya. Terus di tenis juga akhirnya karena saya SMP saya harus pindah ke Belanda. Jadi saya berhenti. Tapi di Belanda itu saya kenalan dengan olahraga yang namanya softball sama hoki dan sepak bola. Oke. Karena saya SMP sekolah di Belanda. Dan karena saya SD-nya di Taruna Bakti, Bandung, di Taruna Bakti itu rada unik. Kalau orang lain tuh olahraga SMP sekolahnya itu adalah basket atau volley atau bola. Taruna Bakti ini punya kekhasan yaitu hoki atau softball. Yang lain ada, cuman ini lebih yang menonjol. Sehingga saya mulai berkenalan dengan softball di Belanda, ke Indonesia, mulailah saya olahraga softball di SMA saya. Sampai saya masuk klub, sampai puncaknya di tahun 94, di mana saya masuk kampus. Padahal kalau secara sombong gitu Mas Denny ya, saya lagi jago-jagonya. Oke. Tapi disitulah keluar kata-kata Mas Denny tadi, pilihan money or passion. Tapi mungkin pada waktu itu belum sampai ke money, jadi masih education or passion. Jadi disitulah saya softball sampai 94 saya masuk ke tim Jawa Barat. Tapi di situ saya harus memilih. Nah inilah mulailah kita bicara pilihan. Saya harus ujian akhir. Kita tahu sama-sama ujian akhir di ITB itu. Untuk izin pada waktu itu ya saya nggak tahu sekarang perkembangannya gimana. Untuk izin itu diizinkan. Betul. Tapi silahkan ikut tahun depan. Jadi bukan diizinkan ditunda sebulan, tapi ditundanya tahun depan. Satu semester dengan resiko yang tidak lulus ya berarti kita DO. Betul. Pada detik itu ya saya memilih untuk tetap di kampus. Itu pilihan saya dan saya bertanggung jawab sama pilihan itu walaupun tidak sesuai dengan passion saya pada waktu itu. Itu ada apa PON atau apa waktu itu? Waktu itu ada kejuaraan nasional junior softball di Jogja. Tahun 94 akhir. Berarti di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Wah, kewiraan agak gawat waktu itu. Nggak mungkin betul. Kita ini kan. Telat 5 menit aja udah dianggap nggak masuk. Biasanya ABRI soalnya. Jadi seperti itu Mas. Jadi setelah saya melihat dari tahun 94 prestasi saya di softball itu cenderung stagnan. Betul, saya masih PON, tapi bukan dalam suatu grafik yang inclining sampai puncaknya di PON terus ke SEA Games, terus ke Asian Games, enggak.
tapi udah lebih ke stagnan. Ya mungkin boleh bicara apa ya, bahasa dulunya tuh sisa-sisa kejayaan gitu ya. Sampai 96, abis itu saya udah relatively softball hanya untuk sebagai hobi. Dan memang sayangnya waktu itu bukan karena secara physical dan skill itu nggak sampai, tapi karena memang harus memilih saat harus memilih. Saya ngalamin itu waktu saya mungkin di bidang yang ya namanya Porseni itu kan pekan olahraga dan seni. Ya? Jadi saya waktu SMP dan SMA pun itu waktu akan Porseni itu sama juga. Cuman kalau kita SMP dan SMA karena memang nggak terlalu ya karena memang sama SMP dan SMA-nya dibolehkan. Akhirnya ya saya waktu itu selalu mewakili sekolah untuk lomba melukis. Jadi sama juga bolos tapi pulang bawa piala atau seperti itu. Dan ya akhirnya memang harus memilih di titik itu tadi ya. Tapi softball itu memang yang bukan yang pertama, berarti ada banyak olahraga tapi yang digeluti secara serius itu adalah softball itu tadi. Pada awalnya ya. Iya. Jadi sampai 94 itu puncaknya, terus saya sangat terpukul dalam arti saya kok nggak bisa, saya perasaan juga bahasa sombongnya, perasaan gue ini masih jago gitu ya. Tapi karena saya harus memilih dan percaya sama saya dan Mas Denny juga ngalamin menentukan pilihan antara realitas versus passion itu berat. Pada detik itu apalagi seorang anak dengan usia 18 tahun harus lagi ngerasa jago-jagonya, lagi kuat-kuatnya, karena kalau udah ikut ke Jurnas, habis itu kita bisa tim nasional dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada waktu, tapi sebetulnya secara tidak sadar pada waktu tahun 94 saya masuk ITB, disitulah saya sudah setengah jalan meninggalkan karir olahraga saya. Untuk saya ya, karena ada beberapa teman-teman di angkatan saya juga ada yang setelah dia lulus ITB dia juga masih bisa berkarir di Kobatama misalnya atau di olahraga lain masih bisa. Tapi case by case ada. Tapi memang secara pribadi saya, apalagi untuk cabang olahraga yang saya gelutin, pilihan itu tidak di favor passion ya, seperti itu. Tapi PON terakhir atau ada PON yang 96 lain? saya terakhir. Habis itu ya tetap latihan, tapi saya udah tahu kelasnya gitu, karena saya udah nggak kompetitif lagi. Udah nggak kompetitif lagi karena sebagai seorang atlet atau high performance, kita itu harus berlatih sehari 2 kali, pagi dan sore. Baik, oke. Atau minimal setiap hari, tapi ada porsi-porsi yang sehari 2 kali. Nah itu udah nggak bisa lah. Begitu saya di kampus, ada kuliah jam 7 pagi, sorenya udah pasti praktikum. Betul. Dan seterusnya ya memang akhirnya kita hobi. Cuman kan perasaan agak gimana ya kalau kita ngelihat sama teman-teman kita yang lain, kok kayaknya dulu gue lebih jago dari dia, kenapa dia sekarang lebih jago dari gue? Kita punya perasaan-perasaan gitu mas. Jadi yang memang akhirnya ya 96, 97 saya pikir selesaikan aja kuliah deh secepat-cepatnya. Habis itu saya balik lagi, mungkin saya masih oke, ternyata makin jauh. Dan disitulah mulai menentukan softball buat saya adalah hobi, tidak saya tinggalkan, bahkan karena setelah itu saya kerja di minyak. Softball juga lumayan populer, jadi suka ada fun game atau fun event gitu ya, untuk di softball kita masih ikutan juga gitu loh. Tapi setelah itu udah mulai berubah ke jogging, istilahnya bukan lari. Kalau sekarang lari ya, kalau dulu jogging istilahnya gitu. Jogging, lari-lari pelan, terus ke gym, ngegedein badan yang nggak gede-gede. Akhirnya ya pindahlah saya sampai saat ini ya, saya sudah relatif tidak pernah lagi megang bola atau memakai glove softball. Tapi awalnya dulu dan akhirnya yang dipilih itu softball karena apa mas? Karena pertama itu olahraga populer di SMA saya. Setelah saya pulang, betul. Itu populer. Kenapa saya milih itu instead of hoki? Saya ngelihat itu ada perasaan keren. Nah ini rada susah digambarkan. Ada orang bilang keren karena bajunya keren, terus orangnya keren-keren, karena zaman dulu kalau di Jawa Barat ya, saya bicara Jawa Barat dan DKI lah gitu ya. Itu tuh kalau ke lapangan softball itu kita dress up. Maksudnya dress up itu kita nggak pakai sandal jepit.
Jadi kita ngelihatnya tuh ngelihat Major League Baseball gitu. Jadi orang tuh datang itu gaya gitu ya. Kalau pakai sendal juga sendalnya sendal keren gitu ya. Terus kok kayaknya asik gitu ya. Terus olahraganya juga kayaknya tidak physical intensif lah gitu ya. Tidak terlalu capek terus gitu dan lebih banyak stylishnya gitu ya. Mungkin itu yang membuat saya tertarik. Dan yang pasti yang membuat saya semakin dalam kok ternyata saya cukup mahir untuk memainkannya. Saya nggak bilang saya jagoan untuk ini. Saya bilang saya cukup mahir untuk memainkannya pada waktu itu. Oke. Dan memang kalau kita lihat kan, ya memang kita bener ya pakaiannya keren. Terus kalau softball ini kan ya mungkin semacam baseball juga. Kalau di Jepang kan kayak keren tuh pakaiannya dan semuanya. Tapi ya waktu itu sampai akhirnya masuk kampus, kapan detik dimana akhirnya ini harus milih untuk di kampus dulu deh? Itu ada nggak kapan terus satu momen di mana ini nggak bisa begini itu dan itu pasti berat gitu. Jadi saya masuk ke ITB itu menggunakan berbagai macam jalur. To be honest ya, UMPTN tes masuk passing grade ya pasti masuk passing grade. Tapi ayah saya juga dosen di sana. Saya menggunakan rekomendasi KONI. Juga karena melalui ya dibilang jalur atlet. Tapi setelah saya masuk ITB, ternyata tidak ada kurikulum khusus untuk atlet. Betul. Itu tidak ada. Walaupun ada mata kuliah olahraga. Walaupun di ITB itu kurang lebih mungkin untuk universitas lain, universitas keolahragaan yang memberikan mata kuliah olahraga umum dan mata kuliah olahraga khusus. Itu cuma ITB. Betul. Yang setahu saya ya. Ternyata tidak mendesain kurikulum khusus. Jadi begitu saya masuk ITB, terus kita latihan gimana ya? Walaupun ayah saya seorang dosen di sana. Ayah saya bilang, ya lu latihan, kamu latihan, ya sekolah juga harus encer. Kalau salah satu nggak encer, ya salah satu harus mundur. Berarti pilihan yang ada, bukan and, tapi or kan gitu ya. Di situ udah mulai ragu-ragu, tapi di softballnya juga masih lumayan jago. Nah pada waktu saya ujian akhir 94 di situ saya bilang kayaknya saya nggak bisa hidup di softball. Jadi hidup saya itu adalah di pendidikan. Maksudnya pendidikan tuh saya mengikuti jalur sekolah, mencari ilmu yang insya Allah ilmu itu bisa saya gunakan untuk saya mencari pekerjaan yang layak untuk saya dan keluarga saya. Filosofi bela diri tadi itu mengerti. Untuk menjaga diri dan menjaga keluarga saya. Mungkin di bulan Desember tahun 94 titik baliknya. Walaupun 96 saya masih PON ya. Jadi Desember itu berarti kan mungkin semester 1 juga belum selesai kan? Belum, mau ujian akhir tuh. Iya. Oke, itu pasti berat banget. Berat banget karena masih muda. Kan kalau orang bilang puberti itu ada waktu SMA, tapi kalau saya ngeliatnya puberti saya itu pada waktu kuliah. Kan? Semuanya bebas, semaunya sendiri. Mungkin karena masih tinggal sama orang tua sampai ya itu tadi SMA, terus mungkin kuliah punya lingkungan yang berbeda. Sendiri, benar. Mengatur diri kita sendiri. Udah gitu kena badai, harus ada pilihan dan buat saya pilihan apabila kena ke passion itu suatu hal yang berat. Jadi akhirnya dari seorang kalau kita bilang atlet sampai terus akhirnya berubah menjadi penyelenggara itu memang melalui kuliah dulu baru akhirnya itu tadi memang akhirnya balik lagi ke sini dan memang bercita-cita udah deh kalau nggak mungkin jadi atlet saya akan tetap hidup dengan tadi itu seperti orang-orang lain punya pekerjaan dan sebagainya tapi olahraga nggak saya tinggalkan bahkan saya akan jadi ya seperti sekarang ini jadi penyelenggara gitu. Itu kapan Mas? Sebetulnya sampai saya menjadi event management lah gitu ya. Itu tuh melalui proses di mana saya fokus di sekolah, terus saya fokus di pekerjaan, sampai akhirnya saya sekolah lagi, terus saya fokus di pekerjaan, tapi saya tidak pernah meninggalkan olahraganya itu sendiri. Itu selalu passion. Nah, kenapa saya bisa menjadi penyelenggara olahraga atau lomba olahraga? Itu ceritanya ada karena saya tadinya kerja di minyak. Ini agak panjang nih Mas. Setelah saya kerja di minyak, terus tahun 2013, 2012 saya memutuskan untuk keluar dari korporasi untuk menjadi wirausahawan, jadi menjadi bisnismen. Sebentar, pelan-pelan dulu. Berarti yang ambil kuliah S2 itu kapan Mas?
Kuliah S2 itu 2001. Oh berarti langsung ya? Lulus sekitar 98 atau? Lulus 2000. Oh lulus 2000? 2000, kerja setahun, terus saya sekolah lagi. Oh, oke. Berarti langsung ya, untuk dari situ terus langsung sekolah lagi. Dan itu udah corporate career terus sampai akhirnya? Corporate career terus sampai tahun 2012. Terus saya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Oke. Sebagai konsultan lah ya, Iya. konsultasi dan juga di industri migas. Di sana pertanyaan pertama orang-orang, kalau tadi ngomongin passion, orang-orang itu, Arlan keluar dari korporasi karena pengen lebih banyak lari. Oke. Di situ titiknya, bahwa saya senang olahraga. Dulu juga saya bekerja di korporasi ya, dengan segala fasilitas olahraga yang lebih dari cukup gitu ya, lebih dari ada gitu, jadi udah world class lah gitu fasilitas olahraganya. Saya tetap berolahraga, baik itu lari maupun nge-gym atau naik sepeda atau berenang, itu saya jalani secara rutin sampai pada waktu saya menjadi pengusaha. Waktu saya untuk olahraga di pagi hari, sekali lagi itu banyak pagi hari, tapi sore udah nggak ada karena biasanya kerja gitu ya. Tapi disitulah passion saya semakin tebal. Tapi harus diakui, dari perjalanan saya kuliah sampai tahun sekarang pun, uang itu tidak dapat dari olahraga. Di olahraga itu ini klasik, tapi memang terjadi bahwa di olahraga itu buang uang. Uang itu saya dapat dari saya kerja di korporasi dan sampai saya kerja sebagai seorang pengusaha. Disitulah saya earn money gitu ya. Nah sampai saya jadi pengusaha terus tahun 97 awalnya saya mendapatkan kesempatan. Sekali lagi saya mendapatkan kesempatan dari beberapa orang teman. 2007 mungkin ya? 2017. Oh 17 ya. Okay. Sudah itu korporasi terus bisnismen. Terus 2017 saya mendapatkan kesempatan dari teman untuk menjadi panitia Asian Games. Oke. Itulah sebetulnya awalnya saya turun di dunia penyelenggara ini. Oh baik, berarti Asian Games yang kemarin ini ya? 2018. Tapi saya bergabung 2017 setelah saya ya direkomendasikan teman-teman, ada Ferry, terus ada Mas Hari, terus ada sampai akhirnya ya ketemu lagi dengan Mas Erik, terus kita kerja bersama-sama di Asian Games. Nah pasca Asian Games, di situ saya jadi Direktur Venue and Environment. Jadi environmentnya nyambung, benang merahnya ada karena itu berhubungan dengan environmental management. Nah eventnya sendiri atau venue-nya sendiri itu lebih ke arah project management, karena kita berurusan dengan vendor-vendor tentang project schedule. Jadi kurang lebih nyambung dengan kehidupan korporasi dan juga dengan kewirausahaan saya. Jadi saya turun di sana sampai 96. Setelah selesai, saya tuh ngeliat gini, pasca Asian Games ini banyak resources yang experience, knowledgeable, atau ahli, mungkin banyak yang ahli di Indonesia, tapi yang experience sama Asian Games memang nggak banyak. Jadi mulai dari situlah saya kumpulkan teman-teman, kita menjadi sport event management, kita bikin sampai saat ini. Sampai ini juga membawa saya turun di Federasi National Federation, juga sampai ke saya sekarang ada di NOC. Itu yang membawa. Oke. Nah, ini kan akhirnya kita tahu perjalanannya itu tadi Mas, sampai di titik itu tadi. Dan boleh ambilkan satu kartu lagi? Karena saya penasaran tentang, nah ini cocok banget nih. Kartu The Lovers adalah kartu tentang bagaimana seseorang ini akhirnya menemukan soulmate-nya, seseorang yang akan bisa menemani, dan dia ini orang yang kalau kita bilang itu mungkin ada banyak terus sampai akhirnya ngerasa kalau jodoh gitu loh Mas. Nah, ini bukan personnya, tapi memang ada beberapa orang, dan itu pasti banyak orang yang memang, kalau saya sendiri bukan sport person. Jadi kalaupun sport itu karena mungkin istri ngajakin lari atau itu, dan mungkin kebanyakan saya lebih ke art. Dan kalau seandainya sport ini kan berarti orang ini memang dari kecil dia
dia senang untuk melakukan, sama kayak Mas ini tadi, olahraga apapun dijalani. Nah, dan memang kalau kita lihat ini adalah bibit untuk seseorang menjadi seorang atlet gitu. Cuman di Indonesia ini kan kita menyadari bahwa jalur khusus dan semuanya, dan kita nggak tahu juga ITB pun saat ini dengan semua ada mata kuliah olahraga dan olahraga khusus di semester berikutnya itu, apakah memang sudah di-engineer si ininya tadi, mata kuliah kurikulumnya ini tadi untuk bisa menyesuaikan juga dengan para atlet ini. Yang saya pikir tadinya karena ada jalur atlet masuk ke ITB itu sudah ada, saya pikir juga Mas ini nggak harus memilih. Sampai akhirnya saya baru dapat ini tadi bahwa harus memilih. Nah akhirnya kan kayak cinta ini terpisah gitu dari itu tadi, dan balik lagi CLBK lagi setelah 2017. Yeah. Pasti pernah kepikiran dong kalau seandainya 2017-nya ini terjadi lebih awal, apa yang kira-kira akan terjadi? Kalau seandainya karir korporasinya itu sudah diakhiri lebih awal juga, sebenarnya kan ini bisa terjadi dengan kondisi mungkin Mas lebih muda dulu atau yang lain. Nah, dan ini pasti ada satu keinginan dong kalau seandainya ada satu kondisi ideal yang bisa terjadi sehingga anak-anak muda ini nggak diharuskan untuk memilih dan kehilangan pasangannya ini tadi loh. Mereka sudah olahraga apa, mereka itu hobi. Saya ingat kenal juga ya teman saya namanya Tara ya. Dia atlet bersepeda dan rollerblade waktu itu. Dan akhirnya pun dia, kalau saya pikir dia dan adiknya, dia harusnya bisa mungkin kemana-mana, mungkin karena kuliah juga dia harus memilih waktu itu. Jadi maksudnya sekarang ini adalah apakah mungkin pendidikan ini didesain untuk bisa, apakah di luar negeri ada yang kita bisa tiru gitu, yang akan ideal untuk di Indonesia? Saat ini saya bilang dengan rendahnya pengetahuan saya ya, saya tidak tahu secara detail karena saya belum pernah terekspos langsung sama sistem pendidikan di luar yang mengadopsi kurikulum khusus untuk student athlete ini. Mungkin karena saya nggak pernah kuliah di US, tapi sejauh pengetahuan saya NCAA itu atau kurikulum untuk student athlete di Amerika sudah berjalan. Itu ada. Di Eropa pun sudah berjalan. Makanya saya salah satu opsi yang saya berikan ke anak saya adalah untuk sekolah di luar negeri. Karena beda. Kalau di sini itu kita olahraga di sela-sela pendidikan. Jadi maksudnya kita kalau misalkan kita sekolah atau kita kuliah, kita cari olahraga di sela-sela. Tapi kalau di sana itu udah ada yang memang sekolahnya memang didesain khusus untuk atlet. Jadi pagi itu seorang atlet itu memerlukan waktu 1,5 sampai 2 jam untuk high performance, untuk berlatih di pagi hari. Ada teori yang mengatakan bahwa efisiennya orang berlatih pagi hari 2 jam itu dimulai dari jam 7. Ada teori mengatakan seperti itu. Karena sudah ada enzim apanya yang timbul segala macam ya. Tapi kan kita susah di Indonesia. Betul. Kadang-kadang kita seperti Kang Tara atau teman-teman lainnya yang bersepeda gitu, they have to beat the traffic. Jadi start really early dengan segala resikonya untuk bisa melakukan aktivitas. Contoh di renang. Di renang di Indonesia ini, atlet-atlet itu bahkan sudah sholat subuh di pinggir kolam setiap hari. Kebayang kalau rumahnya itu di Kelapa Gading, dia berenang di GBK gitu ya. Dia jam berapa? Setengah jam, 45 menit sebelum jam 4:30. Setelah itu dia akan berlatih sampai jam 6. Terus mandi, buru-buru, rambut basah, belum acara ketinggalan. Kita tahu kalau anak-anak banyak ketinggalannya, dia harus ada di sekolah yang ada di Kelapa Gading lagi jam 7. Karena nggak didesain seperti itu. Begitu dia dilewatkan waktunya, misalkan miss pelajaran pertama kedua, dia tidak mendapatkan kompensasi terhadap ketinggalannya dia itu. Ya kasarnya nih, ya usaha lu sendiri deh, cari catatan segala macam. Padahal dia ketinggalan itu, dia melakukan additional activity dibanding teman-temannya. Yang mana activity ini juga di-recognize sebagai salah satu komponen dalam pendidikan kan. Dan memberikan value ke sekolah. Betul. Dan memberikan value ke sekolah. Karena pada waktu daftarlah di sekolah saya, kalau saya lihat itu sekarang yang di Pampang itu bukan peringkat, bukan sekolahnya apa, tapi disebutin pertama betul persentase kelulusan, diterima di negeri. Tapi yang berikutnya apa? Prestasi anak-anaknya di olimpiade matematik, atau di olahraga, di futsal segala macam, itu yang ditampilkan. Nah itu yang nggak pernah ada di kita.
Nah, saya sih sebetulnya lebih ini tantangan buat semua, tidak mau meletakkan ini menjadi masalah, tapi lebih ke arah tantangan bahwa usia pendidikan dan usia pembinaan olahraga ini ada irisan. Ya. Jadi Kemenpora itu pada waktu ingin membina atlet itu ada irisan dengan Kementerian Pendidikan. Jadi harus ada pembicaraan high level yang akhirnya diturunkan untuk student atletnya di Indonesia. Karena pada akhirnya nanti untuk kebanggaan Indonesia juga selain pendidikan, maksudnya manusia yang unggul melalui pendidikan, manusia yang unggul di olahraga juga bisa menjadi suatu harga diri bangsa gitu ya. Nah, inilah yang perlu dibicarakan. Tapi kalau berkaca dari sistem pendidikan di luar negeri itu sudah banyak yang mengadopsi seperti itu. Jadi anak itu pagi baru sekolah di atas jam 9 sampai jam 3 sore, habis itu mereka boleh latihan, nanti dia Uber lagi sore. Malam. Nyambung. Habis itu sore, habis itu malam itu. Dan saya pikir ini langkah kan sebelum pandemi kita mengenal acara homeschooling. Iya, betul. Semua orang mulai homeschooling, Kak Seto memperkenalkan. Tapi apa sih homeschooling itu seperti apa? Akhirnya kita semua homeschooling. Akhirnya sekarang semua homeschooling. Semua. Dan challenge-nya seperti apa nggak pernah kita mau ambil risiko itu dulu. Iya. Bahwa orang tua harus lebih intens dan segala macam ya. Infrastruktur di rumah juga harus siap. Nggak, homeschooling itu bukan artinya sekolah terus kasih buku ditinggalkan nggak gitu. Betul. Tapi ada mentoring, ada tutorial, ada infrastrukturnya disiapin. Nah sekarang mau nggak mau semua orang adopsi itu. Ini menjadi celah yang bisa kita gunakan. Betul. Baik oleh dunia pendidikan teman-teman ya, maksudnya dengan menterinya yang juga punya pikiran visi yang visioner seperti beliau, ini juga bisa ya kita geser-geser karena sekarang anak saya juga ya udah deh saya berangkat latihan karena latihannya jam 2 siang gitu ya. Pada sekolah masih jalan ya, dia sambil di mobil dia sekolah gitu loh. Dia ngikutin gitu loh. Nanti mengenai tugasnya ya dia kerjakan di sore setelah dia pulang latihan. Jadi opportunity itu ada banget saat ini dengan pandemi ini. Dengan semua pergeseran ini kita bisa ikut mendesain kira-kira kedepannya seperti apa. Or at least kalaupun ini tidak skala nasional, kita bisa menciptakan memang ya satu lingkungan khusus di situ yang akan bisa menunjang untuk ke arah itu tadi. Betul. Dan nanti kita akan ngobrol tentang itu, tapi at least ini tadi adalah satu hal yang memang itu jangan sampai ada ya kalau saya bilang arlan-arlan yang lain yang harus memilih saat mereka ini kehilangan. Kalau saya bilang bukan masalah ya, tadi kan Mas sendiri sampaikan bahwa sebenarnya di sini ada pertanyaan tentang Mas emang saat kita olahraga Mas menghasilkan uang dari situ, dan Mas langsung jawab tadi kan sebenarnya sudah langsung dijawab, kita tidak menghasilkan uang dari olahraga ini, tapi kan banyak hal yang memang ya kita bisa peroleh di situ, dan terutama sesuatu yang sifatnya tadi sekolah mendapatkan value saat dia bisa menjual prestasi ini tadi untuk menarik orang-orang. Nah, walaupun secara ironis ternyata setelah mereka masuk, hal ini ternyata terjadi dalam kondisi yang malah ditekan oleh sekolah untuk nggak terjadi gitu. Benar. Ya, ini sesuatu yang sama seperti dulu waktu saya ingat 5 tahun yang lalu pulang ke SMA saya di Surabaya, SMA Negeri 5 itu sekolah unggulan di Jawa Timur. Tapi pas saya masuk ada poster di depan itu, dan yang ditulis di situ ini adalah alumni berprestasi. Tapi yang muncul di situ saya ingat foto saya Romi Rafael, terus ada Cak Lontong. Ke atas lagi Romi Rafael juga SMA 5? Iya, SMA 5. Oke. Ke atas lagi ada Gomblo, terus ada Pak Basofi Sudirman, ya kalau nggak salah ya. Penyanyi juga kan? Iya. Tapi overall itu tadi yang Bu itu juga kayaknya juga Bu siapa namanya Risma. Saya lupa. Nah, cuman balik lagi bahwa padahal kalau kita ngomong di sekolahnya ini itu saya mengalami seni yang dimana seni ini nggak terlalu diperhatikan ya waktu SMA. Sebelumnya saya selalu mewakili sekolah untuk pergi porseni, pergi perlombaan-perlombaan. Tapi ya semoga ini nggak terjadi ya di yang sekarang ini. Nah, yang berikutnya berarti saya tuh cuman berpikir, kalau seandainya seseorang ini, kalau Mas kan memiliki seorang ayah yang memang dia ini push Mas untuk bisa punya satu olahraga dan sebagainya. Nah, saya termasuk orang yang
ayah saya pun itu akhirnya dia olahraga bersepeda karena hobi, bukan karena seorang sport person yang tadi saya sampaikan. Dan kalau orang-orang yang tidak memiliki tadi ya bukan terah atlet ya, terah olahraga, terus dia itu ingin memiliki hal-hal yang dia pengen olahraga dan sebagainya, ini kan jadi agak susah ya, kecuali dia akan ketemu dengan orang-orang yang memang bisa mengajak untuk melakukan itu. Karena tadi yang saya dapatkan adalah, saya pikir ini cuma orang yang pergi kerja, yang dia itu harus kayak mungkin beat the traffic, dia berangkat mungkin jam early, jam 4. Tapi kalau jam 4 berangkat itu kan, misalkan kita ngomong dari Bekasi, itu nyampe di depan kantornya itu baru setengah 6, sedangkan buka kantornya baru jam 8 nanti. Dan mereka akhirnya memang tidur di situ, seperti itu tadi. Nah, ini untuk anak-anak yang seperti ini dan sebagainya. Tadi kan dikatakan bahwa mereka akhirnya harus homeschooling dan belajar banyak hal tadi. Nah, kalau anak Mas ini, nanti rencananya akan seperti apa sih dari sini ini? Nah, kita bicara terah nih ya tadi. Kebetulan kalau dibilang apa sih yang didapat dari softball, uang ya pernah dapat, tapi uang yang keluar lebih banyak. Yang pasti apa yang saya dapat di softball itu saya dapat jodoh. Ya. Jadi istri saya juga atlet softball juga. Jadi nomor 1 kalau dia bilang lu nggak dapat apa-apa dari olahraga Lan, saya dapat istri. Ya, okay. Jadi ya oke lah, most precious one lah gitu ya. Jadi kami berdua mendidik anak-anak juga dengan filosofi yang sama dengan apa yang saya dapat dari kecil. Jadi selain filosofi harus bisa bela diri, harus bisa berenang, harus punya olahraga, dia ini berkembang untuk memilih olahraganya sendiri. Jadi dia pernah tenis, dia tidak tertarik golf, dia bisa berenang, dia bisa bela diri, tapi saya mau lebih keras sama dia, jadi bela dirinya dia harus sampai mentok. Oh, oke. Okay. Jadi tapi sekarang dia udah mentok, jadi dia udah nggak bisa ban hitam gara-gara umurnya masih di bawah 17. Oh, oke. Okay. Sehingga dia fokus di olahraga yang hampir semua anak kecil di dunia ini senang lakukan, yaitu main sepak bola. Sepak bola. Nah, saya nggak tahu ini bakat dari mana, karena saya main sepak bola, menjadi kiper saya cadangan nomor 3 kali. Oke. Okay. Apalagi jadi penyerang, apalagi jadi gelandang itu udah nggak bisa. Jadi saya bukan pemain sepak bola. Oke. Okay. Istri saya mungkin lebih jago dari saya kalau main sepak bola. Sampai akhirnya anak saya ini bakat dari siapa ya? Sampai dia sekarang main sepak bola. Dan dia sudah di early level untuk menjadi high performance athlete. Oh, okay. Jadi dia sekarang udah masuk klub yang karena ada 2 hal nih, sebelum pandemi ini dia harusnya ikut seleksi di salah satu klub di pro academy istilahnya. Di Indonesia, tapi gara-gara pandemi ini semua bubar. Terus yang kedua, saya ngasih dia kesempatan untuk bisa merasakan menjadi student athlete. Tidak untuk jadi atlet atau jadi student, tapi untuk jadi student athlete. Jadi kami berencana untuk menyekolahkan dia di negara yang mempunyai sistem student athlete untuk sepak bola. Dan kebetulan sampai ke pilihan kami pada waktu itu antara Portugal atau Spanyol. Jadi rencana kami akan kirimkan dia ke sana untuk sekolah dan menjadi belajar bola yang benar, berkompetisi yang benar. Jadi spiritnya adalah student athlete. Jadi pilihan menjadi olahragawan ada, untuk tetap di kuliah atau tetap sekolah tetap ada. Okay. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi secara cost, secara prestasi dunia juga 2 negara ini juga bagus. Yang jadi juara. Dan juga harganya juga reasonable. Secara permainan juga cocok dengan orang Indonesia. Okay. Jadi rencananya ke situ. Jadi saya tidak ingin membelenggu dia untuk pilihan-pilihan yang belum pada saatnya. Karena pada waktu saya di umur 18 tahun, menurut saya itu masih terlalu early. Itu ada di rentang yang menjelang high performance gitu ya. Tapi saya harus memilih. Nah, anak saya pilihan tuh nanti aja. Jadi dia bisa tetap sekolah, dia tetap kuliah nantinya dengan kurikulum khusus untuk olahraga. Nah, saya sih cuma bilang begini, kalau kamu nggak usah mimpi dulu lah, kamu bermain di Man U.
kamu nggak usah bermimpi menjadi pemain Inter Milan gitu. Walaupun yang punya Inter Milan kita kenal kasarnya gitu ya. Iya, betul. Kita nggak usah mimpi ke sana dulu. Kamu jadi student athlete, kamu kuliah, kamu main di Liga Mahasiswa. Kalau kamu jadi pemain inti di Liga Mahasiswa Portugal atau Liga Mahasiswa Spanyol, masa sih tim nasional nggak ngelirik kamu gitu loh. Saya cuma ngomong begitu doang. Kalau emang visinya dia jelas. Dia pengen menjadi tim nasional sepak bola. Apakah itu cita-cita yang tinggi atau cita-cita ya cuma segitu doang? Itu saya kembalikan ke orang-orang ya. Cuman kalau buat saya cita-cita dia cuma gitu. Kenapa sih? Ini yang menarik gitu loh. Dia cuma pengen jadi tim nasional. Betul. Dan dia tahu perjuangan dia kemana. Dan saya nggak mau kasih pilihan itu berhenti gara-gara saya tidak bisa mengakomodir keinginan dia untuk terus di sepak bolanya. Betul. Gitu. Itu yang saya rasakan. Itu mungkin butuh sekitar 2 tahun lagi sampai di posisi Mas berapa puluh tahun yang lalu harus memilih. Di bulan Desember itu, betul nggak? Betul. Jangan sampai dia mengalami bulan Desember yang sama. Dia harus memilih. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa saya pikir orang itu memang harus memilih antara olahraga atau pendidikan. Tapi dengan kondisi sekarang ternyata ini enggak. Dan setelah kita tahu di luar negeri ada juga untuk jadi student athlete, itu kita akhirnya kan tahu bahwa oh ada ya seperti itu. Dan siapa tahu nanti dengan dia balik cerita kita bisa membuat yang sama di Indonesia ini tadi. Cuman ya ini ternyata tadi selain itu dapat jodohnya memang di betul. Makanya tadi saya ngeliat itu terus ngomongin tentang jodoh jadi tadi saya pikir jodoh itu ini ajaibnya kartu tuh seperti ini. Kartu berikutnya. The Fool. Orang yang seakan-akan dia ini nggak punya rencana. Seakan-akan dia ini menjalani kehidupan berjalan apa adanya. Tapi di luar itu ternyata dia ini adalah most well planned person. Orang yang benar-benar tahu dia mau menuju kemana. Dan karena dia tahu tujuannya ada di sana, dia santai menjalani tujuannya itu tadi. Nah, berbicara tentang ini tuh ada satu ilusi seakan-akan kalau olahragawan itu kan pas dia sudah sukses kita mengelulukan dia. Padahal perjalanannya ini kan luar biasa. Dan akhirnya beberapa di antara mereka bahkan misalkan seorang pemain sepak bola, dia harus di early age dia olahraga, bahkan pendidikan ditinggalkan sama sekali. Nah, yang sebenarnya saya tanyakan sendiri itu adalah end game, tujuan akhirnya itu. Bahwa bagaimana sih agar olahraga ini itu bisa menjadi satu hal yang selain tadi kalau misalkan kita mewakili Indonesia pergi ke satu perhelatan olahraga internasional dan sebagainya itu kan satu hal. Tapi di lain sisi kan ada juga karena mereka ingin melihat seperti sepak bola ini kan satu olahraga yang akhirnya mendapatkan bensin dari penontonnya. Sama seperti basket dan sebagainya. Nah, apakah memang itu yang harus dibentuk dulu di Indonesia? Industri itu yang harus dibentuk dulu baru olahraga ini nanti akan diperhatikan dan dikawinkan interseksinya dengan si pendidikan itu tadi. Kalau menurut Mas bagaimana? Pertama adalah kalau saya ngeliat gini ya, sekarang ini di Indonesia itu pasca Asian Games orang Indonesia itu lebih melek olahraga. Betul. Setelah pandemi orang semakin peduli kesehatan. Yeah. Nah, ini kan sebetulnya momentum yang bagus ya. Dan mungkin belum tentu terjadi 1000 tahun sekali. Betul, ya. Betul. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau saya ngelihat sekarang, ini adanya perubahan gaya hidup orang Indonesia. Yeah. Saya melihat itu. Bahkan mungkin dunia ya karena pandemi ya. Tapi khusus untuk Indonesia, kita melihat bagaimana pengaruh sebuah game. Di sini adalah Asian Games ya, bisa itu Olimpiade, bisa itu SEA Games, pokoknya games multi event itu terhadap peradaban suatu bangsa. Itu ada studinya. Bahkan itu yang digaung-gaungkan salah satunya untuk pencalonan Indonesia untuk 2032. Bagaimana mengubah peradaban. Termasuk seperti China. Host Olimpiade itu merubah peradaban. Kalau dulu China seperti apa, meludah sembarangan, buang air kecil sembarangan, kasarnya pesing seperti apa. Sekarang Beijing berubah. Nah, disinilah yang kita melihat ada momentum yang bisa kita manfaatkan. Kita jangan ngomong dulu, ya bolehlah kita bilang ini secara paralel kita bicara kurikulum. Tapi di satu sisi
sport inclusion atau membuat orang ini berolahraga, bahwa sport itu ada di diri semua orang di Indonesia ini itu yang utamanya dulu. Jadi setelah Asian Games, orang ini udah mulai melek olahraga, orang udah ngerti. Dulu pada waktu, sekarang juga masih ada sih, menjelang Asian Games, orang itu tidak bisa membedakan ASEAN Games, Iya betul, and ASEAN Games. ASEAN. Karena kita baca ASEAN Hampir Game sama. itu kan Asian Game, mereka konotasinya ke ASEAN. Itu tuh saya alami betul gitu. Dan saya bolak-balik memperbaiki karena tipikal mungkin orang yang nggak bisa mendengar sesuatu yang salah gitu ya. ASEAN Pak, ya kan sama aja. Beda Pak, jumlah negaranya aja beda. Nah, ini bisa merubah. Nah, begitu pandemi ini terjadi, orang yang tadinya cuman lari sekarang udah menjadi bersepeda. Bersepeda banyak banget. Bahkan seperti sekarang Sudirman Tamrin pagi-pagi kalau nggak diatur juga semakin orang bilangnya semakin liar gitu. Tapi ya ini orang olahraga gitu ya. Ada euforia yang kemudian muncul juga Kita pakai gitu loh. Kita nggak tahu setelah ini akan kemana, ke berenang kah? Ataukah ke panjat tebing kah? Kita nggak tahu. Kita harapannya terus ke kemana-mana semuanya. Orang skeptikal bilang, ini cuma musiman doang. Tren. Ya baguslah trennya itu olahraga gitu ya. Daripada nggak sama sekali. Atau dibanding trennya itu tiduran, rebahan atau minum miras lah kasarnya gitu ya. Trennya itu bagus lah gitu. Nah di sini momentum orang semakin banyak olahraga ini akan menjadi new demand terhadap bahwa sekarang kan tadi Mas bilang gitu ya bahwa anak sekarang ini udah beda nih sama yang lahir di tahun 70-an dan besar di 90-an. Ini beda gitu ya. Mereka udah mulai demanding gitu loh. Bahwa kalau nggak sesuai dengan maunya gue cabut. Kayak anak saya bilang, ini sekolah nggak penting. Yang kalau dia guru ini pentingnya cuma nilai doang. Tugas doang. Dia udah bisa seperti itu gitu loh. Ya walaupun akhirnya kita debat terus, ya tapi emang begitu. Nah, jadi akhirnya saya melihat bahwa yang perlu dibuat ini adalah sosialisasi terhadap sport inclusion ini. Bagaimana orang ini bergerak. Sekarang semua orang mulai bergerak. Sekarang mulai kita arahkan. Arahkannya kemana? Nggak perlu semua orang jadi atlet, tapi kita harus mulai menata dari sistem pendidikan. Karena apa Mas? Kalau kita bicara high performance, kita bicara atlet yang kita inginkan itu peak performance mereka ada di usia sebutlah 23 sampai 25 atau 27 ya. 23 sampai 27. Untuk membentuk atlet di usia produktifnya dia di umur 23 itu butuh waktu 10 tahun. Berarti 13 tahun. 13 tahun. Umur 13 itu ada di SMP. Sehingga urusan pendidikan dari mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah ini menjadi krusial untuk pembentukan ini semua. Jadi kalau kita bilang end goal-nya adalah harga diri bangsa atau martabat bangsa, kebanggaan bangsa, saya tuh tergelitik sama suatu statement ya Mas ya. Cuman ada 2 profesi yang bisa menaikkan bendera di negara lain. Cuman ada 2, diplomat dan atlet. Selebihnya kita bisa ditangkap Mas. Betul. Kasarnya begitu. Saya benar, iya juga ya. Iya betul. Statement itu. Terus tapi yang bisa membuat satu stadion berdiri untuk lagu kebangsaan kita hanya atlet. Diplomat membunyikan lagu kebangsaannya di kedutaan besarnya atau di teritori kita di sana. Yang mayoritas mungkin orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ada tamu undangan, Tapi kalau atlet itu bisa satu stadion, bisa 10.000 orang, bisa 100.000 orang kali. Yang bukan warga negara. Yang bukan warga negara, dia harus berdiri dan dia ngeliat bendera kita dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Nah jadi kebanggaan ini yang harus kita tanamkan, terus akhirnya mundur ke pembinaan jangka panjang sampai ke atlet-atlet yang sekarang ada di bangku-bangku sekolah. SMA Ragunan ya yang menerapkan seperti itu. Salah satunya SMA Ragunan. Dan mungkin ini harusnya jadi satu cetak biru yang bisa ditiru ke SMA-SMA yang lain. Karena kebayang saya itu tadi, kalau tidak kita akan selalu berpikir sama dengan, kalau boleh saya curhat tentang dunia entertainment, ini di paving dengan uang. Jadi saat orang-orang sukanya apa, maka itu yang diberikan. Nah nanti ditakutkan bahwa olahraga ini hanya ya tadi
Ya walaupun kalau itu pun terjadi akan lebih baik daripada nggak terjadi sama sekali. Cuman industri ini tadi kan, apakah memang olahraga ini tadi, misalkan saat seseorang memiliki satu pilihan olahraga apa, terus dia akan memilih satu olahraga tertentu hanya karena kalau di situ dia well paid, uangnya banyak dan sebagainya. Ini kan satu hal yang kalau saya kira ya nggak ideal. Tapi ya kalau memang itu ada daripada nggak ada sama sekali. Dan melihat bahwa sekarang pun misalkan let's say kita ngomong sepak bola, ternyata itu dijadikan satu sarana politik untuk ya satu hal yang lain gitu. Jadi memang artinya saya berpikir ya olahraga itu nggak bisa dimulai dalam waktu 2-3 tahun sebelumnya. Tuh. Ternyata ya 13 dari usia 13 tahun tadi ya itu tadi harus dilakukan ya. Memang sebetulnya agak case by case ya. Olahraga beda-beda karena peak performance senam, gimnastik itu mungkin ada di usia 16, 17, 18. Berarti harus lebih muda lagi? Lebih muda lagi. Oh, oke. Tapi semakin kecil, nanti ada metode-metode latihan yang mesti disesuaikan juga. Makanya keluarlah kata-kata sport science. Jadi nggak mungkin anak umur 4 tahun tiba-tiba harus melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Dia jago, habis itu stagnan, habis itu plateau, habis itu nggak akan naik-naik. Nah inilah, kan orang dulu sempat cerita bahwa ada kekerasan terhadap anak kecil terjadi di Rumania gara-gara menjadi atlet senam Rumania. Terus ada kekerasan anak di kecil. China. Kita nggak ngomong pelecehan ya, kekerasan ya, lebih ke dimaki-maki, dimarahin karena latihan di China juga. Tapi ya memang metode itu apakah berjalan atau enggak? China sendiri sekarang sudah menerapkan sport science bahwa usia kecil porsinya apa, porsinya apa, sama di berbagai cabang. Jadi hitung mundurnya, kalau saya ngambil average 8-10 tahun sebelum usia maksimumnya atau usia emasnya dia. Berarti ya SD SMP itu tadi. SD SMP, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Itu. Kalau kuliah itu udah boleh dibilang udah masuk masanya gitu ya. Itu tinggal sedikit lagi masuk ke usia emas. Jadi di situ high performance-nya dia. Dan kalau boleh saya tambahkan, kalau anak usia segitu kan dia nggak ngekos di luar atau tinggal di asrama, dia masih tinggal sama orang tua. Artinya apa? Ya orang tuanya pun ini harus punya satu habit berolahraga agar si anak ini tadi pun mendapatkan satu environment yang memang mendukung untuk ke arah sana. Itu tadi sih. Tapi ya ini mungkin pembicaraan yang akan panjang dan lama, tapi itu cukup menarik. Boleh saya minta kartu lagi, Mas? Oke. Nah, The Emperor. Nah, kalau seandainya Mas sekarang ini sekarang kan di posisi yang ini semua God given juga karena tadi ada pandemi, terus kita akhirnya ketiban sampur untuk Asian Games, dan terus akhirnya kita sekarang hidup di pandemic era yang ya orang-orang bisa homeschooling dan sebagainya, dan Mas memiliki satu kapabilitas dan kalau saya kira sih power untuk melakukan ini. Menurut Mas, pandangan Mas, apa yang bisa dilakukan oleh ya apakah itu NOC atau apapun di masa sekarang ini? Di masa sekarang ini memang yang secara kita nggak bisa diam di saat semua orang cenderung diam atau secara aktivitas financially-nya juga cenderung stagnan gitu ya. Yang memang NOC lakukan dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi tadi, karena memang betul Mas Denny tadi sampaikan bahwa orang Indonesia ini harus dibuat lebih melek lagi bahwa sekarang orang ini sudah bergerak. Nah, bergeraknya seperti apa? Kita arahkan, kita edukasi. Ini prosesnya sekarang ada di sana. Jadi contoh untuk menjadi seorang atlet itu paling bagus itu adanya di rentang waktu pada waktu pendidikan dasar, pendidikan menengah, karena dia masih bersama orang tua. Dia masih mempunyai orang tua bisa melakukan intervensi terhadap anaknya, karena kebutuhan dasar untuk untuk atlet itu kan 3 sebetulnya. Latihan yang baik tentunya, tapi itu komponennya itu kecil Mas. Itu komponennya cuma 25-30%. Oh ya, latihan itu latihannya. Terus untuk menjadi orang sehat. Lalu yang berikutnya adalah makannya. Oke, iya. Ngerti. Dan jangan lupa juga komponen yang namanya recovery-nya dia atau stress manajemennya dia. Kebayang, dia berlatih, dia makan sudah bagus,
dia nggak bisa tidur. Iya. Environment itu yang mesti kita desain. Jadi sekarang orang udah bergerak. Orang sudah misalkan ambil contohnya lah, tadi kita nyebut-nyebut nama Kang Tara gitu ya, tentang sepeda gitu. Yeah. Orang sekarang udah banyak yang bersepeda. Betul. Edukasi terhadap bersepeda yang aman, yang nyaman seperti apa. Awal-awal pandemi, awal-awal sepeda ini booming, kita disuguhkan sama cerita atau forwardan gambar orang sakit jantung. Orang meninggal. Hari ini meninggal, besok meninggal, lusa dibegal, lusa besok ada yang dibegal lagi, ada yang meninggal lagi. Kok kayaknya segitu mengerikan gitu olahraga itu gitu. Tidak dilihat bahwa ada orang yang lebih banyak lagi yang sehat, yang hidupnya lebih bagus, turun berat badan, hidupnya lebih sejahtera, lebih nyaman. Betul. Nah, edukasi semacam ini termasuk kita resiko-resiko ini kita manage, Mas. Termasuk resiko begal, resiko orang sakit jantung. Nah, edukasi-edukasi inilah yang diperlukan oleh komunitas dan juga stakeholder yang lain, baik itu dari NOC, dari KONI, dari Kemenpora. Nah, Kemenpora tentunya dengan untuk membangun sistem pendidikan, sistem olahraga di Indonesia ini juga kita juga memerlukan waktu, Mas. Iya. Nah, si waktunya ini yang perlu ada alokasi. Iya. Nah, sekarang kalau kita hanya menggantungkan terhadap APBN, saya kasihan sama teman-teman di Kemenpora, jujur aja. Sekarang ada pandemi, harus ada realokasi anggaran. Betul. Cabang yang membutuhkan biaya juga banyak, apalagi tahun ini ada Olimpiade, ada SEA Games. Tahun depan ada Asian Games dan ada games lainnya. Ada PON juga tahun ini. Nah, sedemikian banyaknya harus membina, harus memberangkatkan, harus melatih dan sebagainya. Jadi kita harus lebih kreatif lagi mencari tambahan uang ini tadi. Paling gampang, paling cepat orang ngomong sponsor. Nggak kasihan. Bank itu juga struggling loh. Betul. Negara itu dalam kondisi sekarang ini. Jadi mesti ada ramuan-ramuan yang kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi olahraga. Karena nggak bisa dipisahkan gitu loh. Untuk menjalankan ini semua butuh waktu, betul. Tapi yang paling penting ya butuh waktu ini tadi. Iya, betul. Dan bagaimana kalau seandainya memang bisa dibuat, yang tadi kita ngobrol itu, Mas, sekitar mungkin 2 hari yang lalu saya ngeliat ternyata Mabes TNI Angkatan Darat itu punya satu kanal YouTube yang ditonton juga sama banyak orang. Jadi memang membuat olahraga atau mungkin atlet atau apapun ini tadi menjadi sesuatu yang lebih dekat juga ke masyarakat, ini mungkin jadi salah satu juga cara agar mereka juga tahu. Dan tadi loh, Mas, bahwa kita kembali ke kenapa kok Mas memilih softball, karena kan kelihatannya keren. Nah, mungkin karena sekarang ini orang hidup di internet bubble filter yang kalau orang sukanya baca buku, ya udah dia cuma baca buku doang. Terus orang yang sukanya coding aja dan sebagainya, nah mungkin harus diangkat lagi di pemberitaan atau itu tadi mungkin bekerja sama dengan, saya nggak tahu sekarang udah nggak ada ya, Kementerian Penerangan ya untuk info. Iya, jadi info yang kurang bagus itu diredam, yang tadi pembegalan dan semuanya, dan info yang bagus ini yang disuarakan gitu. Betul. Dan ini eye opening banget dengan saya ngobrol sama Mas ini tadi dan tahu bahwa ya ini ternyata sesuatu yang bisa kita arahkan menuju ke sesuatu yang akan merubah. Saya juga baru kebayang tadi kalau setelah Asian Games kita itu punya habit baru yang itu bagus. Dan tadi diceritakan bahwa China juga seperti itu dan negara lain juga seperti itu. Mereka kan akhirnya membangun fasilitas mereka membangun banyak sistem dan yang akhirnya punya kebiasaan enggak. Saya lihat orang-orang Indonesia ini kan nggak kayak kalau orang US, mereka saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat orang Caucasian ini kalau bangun mereka entah itu lari, entah itu bergerak, mereka seperti kalau kita bangun ya itu tadi rebahan, mungkin makan pisang goreng sampai minum kopi, diulang selama puluhan tahun, nanti umur 50-60 diabetes. Oke. Nah, Mas, kartu terakhir, Mas. Oke. The Knight of Cups, Mas. Ini satu yang klise bahwa mungkin juga yang ditakutkan oleh orang-orang saat dia menjadi seorang atlet, Mas. Dia ini punya masa depan yang nanti kalau tua itu seperti apa. Dan
beberapa mungkin memang memiliki satu latar belakang yang ya ekonominya sudah baik, sehingga dia saat menjadi atlet, kalaupun ternyata dia berhenti pun dia masih punya pekerjaan atau warisan untuk hidup itu tadi. Cuman memang akhirnya ada beberapa orang yang mungkin dia ya terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, terus akhirnya dia menjadi atlet. Saat menjadi atlet pun ya dia jaya, tapi setelah itu dia kayak nggak punya tadi financial planning kah atau apapun untuk kedepannya ini tadi. Nah, untuk memupus ketakutan itu sebenarnya apa sih fakta yang kita belum ketahui tentang being athlete ini tadi, dan kita bisa merancang masa depan bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Saya melihat gini, di dalam sistem keolahragaan di Indonesia ini sebetulnya perhatian pemerintah saya bilang sudah cukup. Tapi kalau kita bicara kata cukup itu kan relatif ya. Relatif. Semua orang beda-beda. Semua orang beda-beda. Nah, mengenai perhatian pemerintah, penghargaan pemerintah terhadap atlet-atlet ini sudah banyak. Baik dalam bentuk cash money, jadi mereka ngasih bonus. Ya. Atau juga kalau misalkan Anda juara Olimpiade, Anda mempunyai kesempatan untuk bisa dipekerjakan menjadi pegawai negeri di lingkungan Kemenpora. Okay. Itu sudah dilakukan untuk skala pusat maupun skala provinsi. Nah, yang belum konsisten dijalankan adalah level yang di bawah provinsi. Oke. Jadi ngomongin kabupaten, kota itu belum konsisten. Jadi belum merata. Nah, balik lagi nih ke kekuatan finansial daerah. Tapi selain gimmick atau iming-iming yang diberikan kepada atlet seperti itu gitu ya. Yang paling penting tadi Mas Denny sudah sebutkan. Atlet ini harus diajarin ilmu lain selain olahraga. Ilmu apa? Kalau saya bilang pertama adalah financial planning. Yeah. Bagaimana financial management mereka lakukan. Kalau mereka dapat duit dari suatu pertandingan, karena mereka mungkin sebagai atlet profesional mereka mendapatkan hadiah uang. Tapi jangan salah loh. Nggak semua orang mendapatkan semua pertandingan mendapatkan hadiah uang yang mencukupi. Jadi kadang-kadang 200.000, 500.000 ya cuman cukup sehari gitu. Kalau kita jalan-jalan ke salah satu mall besar di Jakarta juga nggak sampai 2 jam kurang lah. Ini yang perlu diajarin. Nah, yang berikutnya atlet-atlet ini juga harus dikasih ilmu-ilmu lain yang dari 3 jam yang lalu kita diskusi adalah mengenai tentang sosial media, public speaking, hal-hal semacam ini. Bagaimana ilmu pengalaman dia sebagai atlet ini juga bisa menginspirasi orang. Entah dia bikin podcast seperti ini, entah dia bikin tulisan, bikin suatu analisa, nanti akan ada kekurangan. Nah, kekurangan ini dia belajar lagi gitu. Nah, ini yang perlu gitu. Jadi kadang-kadang atlet itu cuman, saya nggak punya ilmu apa-apa selain lari secepat-cepatnya dari satu titik ke titik yang lain. Sehingga ditemukan oleh seorang pencari bakat, ditemukan dia cocok menjadi pelari 5.000 meter atau 5 kilo. Dia cocok nih. Dia lari aja, bisanya cuma itu. Tapi begitu nanti dia juara, begitu diwawancara dia tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa apa. Jadi dia tidak survive untuk hidupnya lain. Tapi banyak sukses story juga selain pendidikan ya tentunya. Kalau perenang banyak yang sekolah di Amerika setelah dia pensiun. Contohnya juga beberapa perenang-perenang legendaris Indonesia seperti Mas Lukmaniode, juga ada Richard Sambera, Wisnu Wardana. Mereka ini setelah kuliah mereka kembali menjadi perenang. Habis itu dia masih bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Tapi kita tadi bicara ke masyarakat yang memang golongan ekonominya atau pendidikannya kurang, itu juga harus menjadi perhatian bahwa mereka itu yang mereka perlukan itu tidak hanya insentif uang. Kalau mereka kasih uang, ini banyak kejadian. Begitu dapat bonus PON, dapat 5 medali emas, bonusnya 250 juta, 1,2 miliar mereka dapat. Habis itu mereka nggak tahu mengolah apa. Beli tanah tapi habis itu beli salah satu merek mobil papan atas gitu, yang pasti udah depresiasinya pasti tinggi gitu loh, harganya pasti turun gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini perlu diedukasi, termasuk seperti training kewirausahaan itu juga perlu mereka lakukan gitu loh. Karena contohnya ya
Cisusi gitu ya, begitu sih dia pensiun, dia bikin brand lokal untuk badminton gitu dan laku gitu, Aztec. Nah ini kan suatu hal yang juga bisa menginspirasi gitu ya, bahwa kedepannya tidak, kalau satu sisi perhatian pemerintah ada, tinggal kita rapikan saja. Insentif-insentif lain, misalkan pendidikan untuk atlet, public speaking. Kalau saya sih jujur ya, karena selain saya juga penyelenggara, kita juga melakukan pembinaan atlet. Bagaimana atlet ini menjual dirinya itu penting juga. PR buat saya nih. Nggak bisa ngomong, Instagramnya juga kurang menjual. Padahal kalau dia dia ini influencing komunitas si atlet ini, dia kan bisa mendapatkan banyak endorser yang mau nempel sama dia gitu loh. Pasti. Gitu loh. Makanya sekarang Kang Tara tuh paling sering ngomong, ayo dong perusahaan-perusahaan endorse atlet-atlet gua. Tara tuh paling sering ngomong gitu. Jadi jangan cuman influencer aja, tapi juga atlet-atlet. Nah, karena tujuannya itu. Karena mereka memerlukan itu. Bentuk uang kayak, bentuk barang kayak, bahkan produk kecantikan ini kan kasihan. Wanita-wanita cantik yang jadi atlet ini terekspos sama matahari segala macam, butuh kayak gitu-gitu, dia juga bisa jadi ajang promosi. Betul. Yang kayak gini-gini sih Mas. Dan mungkin kalau di luar negeri tuh, ini mungkin karena saya nonton Jerry Maguire ya. Tapi manajer dari artis tuh ada, manajer dari atlet itu seharusnya ada atau tidak sih Mas? Untuk beberapa cabang ada. Ada ya? Ada. Jadi ada, memang yang paling sering kita dengar adalah sepak bola tentunya ya. Di sepak bola Indonesia itu ada. Selebihnya karena perpindahan klub yang punya liga profesional di Indonesia ini kan masih cabang olahraganya kita baru bisa ngomong futsal, sepak bola, basket, volley, mungkin golf juga ada. Tapi rata-rata ada dan itu harus dimiliki. Termasuk di triathlon, individual sport tuh ada manajernya ada loh. Juga ya? Ada manajernya karena pada waktu atlet papan atas kita berurusan dengan sponsor gitu ya, atau yang mengendorse dia, atlet udah nggak ngurusin gitu, yang deal bisnisnya dipegang sama manajer. Dan memang sebaiknya orang lain untuk memvalue dirinya itu kan dia akan susah. Biasanya biar bayarnya murah, istrinya atau suaminya. Betul. Dan jatuhnya jadi itu tadi konflik of interest juga. Dan itu yang tadi saya ceritakan, retirement plan-nya ini nggak ada gitu. Sampai akhirnya ya yang muncul akhirnya beritanya itu tadi, menjual medali atau terus tua dalam kondisi sakit, atau kemarin yang klasik sekali Om Elias Pikal jadi seorang satpam gitu. Oke, artinya sebenarnya kalau dari sponsor sendiri, kalau melihat bahwa atlet ini tadi sudah dipersiapkan, diajarin public speaking, terus mereka juga tahu represent mereka kira-kira seperti apa dirinya sendiri dimanapun mereka berada, dan hal-hal yang lain ini sebenarnya ini bisa dijual ya Mas ya. Tinggal nanti masukin aja konsultan atau siapa untuk yuk diajarin ini, diajarin itu tadi, di mungkin grooming pun itu sesuatu yang juga menarik kan, harusnya bisa untuk diangkat. Padahal kalau menurut saya, kalau kita sebenarnya nonton film-film kayak Avengers atau Iron Man, Spider-Man, saya pikir atlet ini adalah superhuman loh. Mereka punya super powers gitu untuk melakukan itu tadi. Iya. Kalau seandainya ini bisa diekspos, ini kan sebenarnya akan memberikan juga, oh ini loh, saya nggak bilang daripada ngidolain ya, tapi maksud saya influencer yang mereka ini bukan yang asalnya tadinya itu tukang kantin, terus kemudian sekarang sukses jadi komedian, yang tadinya itu OB terus sukses jadi komedian pun itu memiliki jutaan penggemar. Masa ini orang yang skillnya luar biasa nggak bisa memiliki ini kan? Ya seharusnya ini bisa gitu Mas. Ya tinggal itu tadi, bagaimana caranya. Mungkin akhirnya jadi kayak telur sama ayam ya. Kalau memang mau ya mereka ini yang di-display duluan. Mereka harus punya channel YouTube, mereka memang membawakan dirinya untuk lovable dulu, sampai nanti di titik mana sponsor ini akan bisa memberikan itu tadi, sumbangsihnya itu tadi Mas. Kalau saya pikir menjawab ajakan Tara untuk ayo dong, mungkin seperti itu. Karena saat ini sponsor lebih pilih itu tadi, membiayai si orang-orang yang memang ya kalau saya bilang mereka memang nggak memiliki sesuatu yang atlet ini miliki, tapi mereka berhasil menarik penggemar yang banyak itu tadi. Ironi sih, tapi ya ini masih doable sih saya pikir. Tapi kalau saya bilang sih gini Mas ya, influencer atau tokoh-tokoh yang punya banyak follower itu, sehingga
sponsor datang gitu ya, di endorse kanan kiri depan belakang atas bawah, itu kan yang dia jual itu adalah story-nya. Betul. Story-nya. Ya. Bagaimana seorang yang tadi Mas bilang dari OB sehingga menjadi seseorang, orang yang contoh sosok yang inspiratif lain ya, seperti dia bekas supir truk, tiba-tiba dia bisa punya perusahaan, terus sekarang dia beli perusahaannya, punya mobil ratusan. Betul. Story inilah yang harus kita replikasikan kepada atlet-atlet ini. Bagaimana kisah dia, bagaimana kesulitan dia pada waktu masih kecil, pilihan-pilihan yang dia hadapi sepanjang jalan hidupnya dia. Sehingga dia sampai ke detik ini dan sampai dia bisa membuat Indonesia bangga dengan prestasi-prestasinya dia di dunia internasional. Story inilah yang perlu dikemas. Nah, juga bagaimana dia merepresent dirinya, karena sering sekali pada waktu kita misalnya press conference post game gitu ya, atlet kita itu cenderung diam. Apakah itu sistem pendidikan yang salah? Saya nggak berani komentar ke sana gitu ya. Tapi lebih ke arah atlet-atlet ini harus ada tengilnya. Kebetulan saya sendiri terlibat nih Mas ya. Terlibat di salah satu IP yang namanya, boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh. Monggo. Namanya One Pride. One Pride itu kan Indonesian version of UFC. Iya, betul. Kalau kita ngelihat UFC, bagaimana tengilnya satu sama lain, betul. Rivalitas yang belum tentu mungkin mereka nggak beneran rivalitas gitu, cuma dijual aja gitu ya. Itu sulit sekali dilakukan oleh atlet-atlet kita. Jadi misalkan kita mau bertarung nih, saya harus ngomong, Dan lu akan gua binasakan. Itu sulit sekali gitu loh. Karena mungkin kita bangsa sopan ya. Mungkin. Jadi kita tuh untuk ngomong itu kita bilang, ya saya akan berusaha maksimal mungkin untuk mengalahkan Denny di ronde kelima. Sebentar, tapi kemarin saya ketemu Theodorus Ginting seperti itu kan udah tengil tuh orangnya. Tapi itu masih kurang. Salah satunya itu contoh yang bagus. Oh, itu contoh yang bagus ya. Ngomong Ginting, ngomong Ahong dan lain-lain, itu udah oke. Rivalitasnya sampai membuat kita yang nggak nonton itu denger Mas. Itu. Nah, ini yang mungkin harus dibuat ya. Hal-hal semacam ini kalau kita bisa replikasikan ke olahraga-olahraga lain. Itu juga akan menjadi olahraga ini enak ditonton dan membuat orang untuk penasaran, melihat, sehingga ada traffic. Kalau dulu sebelum pandemi, traffic itu adalah orang datang ke venue, orang datang ke tempat. Sekarang itu traffic itu adalah dengan perang dia di medsos, semacam itu. Tidak hanya di mixed martial arts saja, tapi bisa aja di renang. Kita replikasikan di di triathlon misalnya, di cabang-cabang lain, di panahan segala macam. Tapi memang mungkin bangsa kita tuh bangsa yang sopan itu tadi Mas. Jadi orang kita itu tidak suka, ini berdasarkan data ya. Orang Indonesia itu tidak terlalu suka sama orang yang terlalu ambisius. Betul. Ya. Saya akan jadi kelihatan ambisius. Jangan kelihatan. Oh, saya akan jadi, sebut aja lah, saya mau jadi presiden. Betul. Orang nggak suka tuh kayak gitu. Saya sih tergantung rakyat. Orang lebih senang kayak gitu-gitu kan. Nah, mungkin yang kayak gitu ya. Tapi memang untuk sosialisasi, olahraga itu membutuhkan action, Mas. Jadi pada waktu pandemi ini berjalan, di bulan Maret, April tahun 2020, kami selaku penyelenggara lomba atau atlet itu juga bingung mau ngapain nih. Harus di rumah, nggak bisa melakukan. Jadi yang keluar pada waktu itu produk yang namanya virtual race. Oh baik, Semua menyelenggarakan itu. Tapi sponsor nggak mau masuk. Bukan karena mereka nggak mau, mereka bingung. Naruh di mana? Gimana caranya nih? Betul. Gitu loh. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah olahraga itu untuk dibuat virtual nih rada susah juga Mas. Karena kalau virtual run itu partner saya selalu menyatakan bahwa ini seperti buang angin. Tercium, kadang terdengar. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Beda sama olahraga itu membutuhkan action yang terlihat. Sehingga mulailah di tahun 2021 ini ada tren baru yang namanya hybrid. Perpaduan antara online atau virtual dan offline. Dengan offline. Itu contohnya gimana Mas? Contohnya, jadi kita membuat suatu event. Eventnya cuma 20 orang. Lari, balapan lari 5 kilo. 20 orang. Bisa jadi misalkan contohnya Mas Denny sama Sandi sama Pak Anin yang pelari-pelari gitu ya. Lari, balapan, di shoot.
Tapi di saat yang bersamaan teman-teman yang ada di sini ikut lari juga tapi di tempat masing-masing. Oh, oke. Nanti waktunya bisa di combine atau kita keluarkan 2 klasmen yang berbeda aja. Ya, kayak main video game tapi online. Betul. Ya, betul. Ya sekarang kan e-sport segala macam udah ngomongin hybrid semacam itu gitu. Kita bisa olahraga di mana-mana tapi ya bukan e-sport yang pakai konsol, e-sport yang pakai sepeda, pakai physical gitu. Nah itu bisa, trennya udah ke sana. Jadi porsi ke arah digital, konten segala macam ini juga mulai mendapatkan porsi atensi. Sehingga kita bisa mendatangkan sponsor. Khusus untuk virtual ini saya ngalamin betul Mas, karena di 2020 kita coba konsep virtual ini. Dulu udah ada sebelum-sebelumnya, tapi mulai intens kan tahun 2020 tuh. Orang sudah mulai beradaptasi itu. Nah, bagaimana kita mendatangkan sponsor ini PR lagi nih. Iya. Berarti teman-teman dari tim kreatif nih yang mesti berpikir kontennya seperti apa. Tapi di tahun 2021 ini mulai berubah lagi nih. Orang membutuhkan yang hybrid itu tadi. Oh, baik. Small in size. Iya. Jadi event, lomba, bagus, tapi pesertanya dikit. Kan kadang-kadang nggak ketemu tuh Mas, kayak keekonomiannya. Iya. Kita kompensasi di digitalnya. Jadi kalau sekarang susah Mas. Event lo berapa orang? 50 orang. Nggak mau. Waduh, PR banget tuh cari sponsor. Betul. Lo butuh yang 50.000. Nah, gimana caranya 50.000 orang itu nonton pada waktu Mas lagi lari? Iya. Karena biasanya Mas sulap, biasanya Mas interview orang di podcast. Sekarang gue mau lari 5 kilo. Iya. Akhirnya follower Mas yang jumlahnya jutaan itu akan lihat. Iya. Betul. Baru mau. Betul. Perkara nanti duitnya mau dikasih buat atlet Olimpiade ya itu bisa. Jadi karena pemerintah kita mempunyai prioritas. Betul. Untuk dana olahraga, sehingga kita ini di industri olahraga ini mesti berpikir kreatif untuk hal-hal semacam ini. Dan kawinnya juga banyak itu tadi, dengan teknologi, dengan industri hiburan juga. Betul. Dan ya memang mungkin dengan kemarin Raffi Ahmad membeli itu Cilegon, ini salah satu hal yang akan bisa ya orang-orang lain, mungkin Deddy Corbuzier akan beli apa gitu nanti. Ya orang-orang ini ya itu suatu hal yang menarik ya. Jadi fenomena itu akan menarik ya. Tapi ya kita lihat kalau Raffi memang punya background di olahraga juga ada gitu ya. Tapi ya memang akan menarik apakah betul. Orang kan mulai bertanya-tanya juga nih, ini akan aja jadi showcase aja. Ini untuk valuation dari suatu perusahaan. Habis itu nanti dia jual lagi karena dia cuma ngejar traffic itu tadi kan Mas. Ya, cuman memang di awal ini Mas, kalau saya kira sih traffic ini memang penting untuk itu tadi. Misalkan saya punya teman nih karateka nih, dia dari Lombok, terus sempat kemarin ketemu waktu dia itu lagi latihan di Jepang. Dan walaupun dia ke Jepang latihan itu pakai duit sendiri pun, saya juga sempat kagum karena ya itu orang memang banyak yang mengejar karir di profesional atlet ini dengan sungguh-sungguh. Ya saya cuman kepikir, saya mix dengan kejadian yang dialami oleh, saya ingat 5 tahun yang lalu itu Kiku Sumo, kalau pernah denger ya. Ini seorang paranormal. Ceritanya dia di mobil, di stop sama 5 sepeda motor, terus kemudian keluar, mau dipukul, terus dia menghajar itu sekitar mungkin 6 orang yang usianya 3/4 atau setengah usianya dia, dengan cepat gitu. Setelah selesai, dan berita itu viral selama beberapa bulan kemudian gitu. Nah, saya cuman kebayangkan kalau seandainya kita staging satu, yaitu tadi. Ya walaupun mungkin ini kita buat sebagai sebuah settingan atau apa, yang nantinya akan kita bilang kalau ini ternyata syuting untuk satu film atau apa. Tapi dengan seperti itu, person ini akan bisa diangkat gitu. Betul. Baik pertama dari personnya dia, terus kemudian nanti dari latar belakangnya, dari set story atau dari success story-nya, ini akan bisa jadi sesuatu yang menarik. Ya mungkin dengan sosial media ini tadi, ini semua akan mengarah ke sana. Semoga Mas. Amin. Nah terakhir Mas, apa yang ingin disampaikan ke generasi muda sekarang? Karena penonton saya ini nggak cuman yang usianya seusia kita, ada yang generasi mereka lahir tahun 2000, lahirnya mungkin tahun 2010 juga mungkin ada, atau mungkin lebih tua juga ada. Apa yang mau disampaikan yang berkaitan dengan sport dan tadi yang kalau saya pikir
saya ini nggak lahir dari keluarga yang dapat tadi kayak Mas ayah menceritakan itu tadi, terus Mas mengarahkan anak untuk ke sini, dan dengan ini tuh pulang kayak saya pengen ngobrol sama istri buat ini walaupun saya nggak sport, saya kayaknya pengen ajarin ini deh ke anak. Yang tadi itu bela diri, sport pergaulan, dan satu lagi berenang. Sport ya yang menyelamatkan diri atau yang berkaitan dengan geographical kita. Apa yang mau disampaikan Mas? Saya untuk bukan generasi muda ya, buat semuanya lah ya, bahwa olahraga itu ada filosofi dasar dari olahraga, yaitu disiplin, konsistensi, kerja keras, dan kerjasama. Nah, dari 4 hal ini tidak hanya menunjang keberhasilan di olahraga saja, tapi ini juga bisa kita implementasikan di pekerjaan atau di karir-karir kita selanjutnya. Jadi buat teman-teman dan semua yang sekarang ini galau, apakah saya akan tetap di olahraga ataukah saya harus meninggalkan olahraga untuk ke dunia pendidikan, apapun profesi yang diambil, apapun itu, filosofi dari seorang olahragawan itu ada 4, dan itu 4-4-nya coba dijalankan dengan baik. Itu aja Mas. Luar biasa. Mas Alan, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mas Denny. Insightful sekali, dan at Amin, least pulang ini saya bisa punya satu tujuan untuk melakukan itu, dan semoga memang ini berarti untuk Olimpiade nanti kita masih bulu tangkis ya Mas ya? Untuk Olimpiade Tokyo kita ini agak menarik sih Mas ya. Untuk Olimpiade as per today kita baru meloloskan 19 atlet. Oh ya? 19 atlet hari ini dari 6 cabang, 12 disiplin. Oke. Dan kita prediksi atau target realistis kita adalah 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Itu realistis? Realistis. Okay. Optimistiknya 2 emas. 2 emas? 2 emas. Jadi lihat nih, dari 20 atlet, 1 atau 2 emas. Berarti faktornya rasionya 10% ya Mas. Ya, betul. Jadi kalau kita bermimpi di tahun 2032 kita mau menyelenggarakan sukses penyelenggaraan Olimpiade di Indonesia, berarti kita harus ngomong sukses prestasi juga. Betul. Sebutkanlah kita mau dapetin 20 medali. Berarti harus lolos atlet kita 200. Ya. Dengan rasio yang sama lah, misalnya gitu. Kita ngambil regresi linear aja lah gitu ya. Jadi ini suatu PR. Dan PR ini meloloskan atlet 200 ke Olimpiade, berarti harus ada orang yang lebih banyak lagi yang mempunyai kualifikasi. Betul. Karena abis itu mereka akan masuk nilai kualifikasi untuk mengikuti kejuaraan yang dan they qualified. Ini tuh berarti berapa orang tadi totalnya? 20 ya? Sekarang 19-20. 19-20 dari 245 juta penduduk Indonesia ya? Betul Mas. Oke, jadi either kita menambah penduduknya atau kalau tidak meningkatkan kualitas penduduknya itu tadi ya? Betul. Jadi itu yang kalau kita bicara prestasi dunia, ujung puncak tertinggi dari seluruh atlet di dunia ini adalah Olimpiade. Kita sukses pernah mendapatkan lebih banyak medali emas, tapi untuk realistik tahun Tokyo, namanya tetap Tokyo 2020 ya, walaupun diadakan di 21. Target realistik kita adalah 1 emas tahun ini. Tapi teman-teman saya yakin nih dari 19 atlet kita yang sudah memastikan berangkat, mudah-mudahan masih ada penambahan 4 lagi dari wild card dan juga ada yang masih berjuang di qualification. Mudah-mudahan kita bisa mengejutkan dengan 2 medali emas. Nah, saat ini medali emas yang kita prediksi memang dari cabang tradisional kita, maksudnya tradisional itu yang sudah rutin kita ikuti, yaitu badminton. Tapi bukan mustahil teman-teman dari cabang lain, terutama dari angkat besi, juga bisa dapat medali emas. Terus cabang-cabang yang bisa mengejutkan lainnya seperti panahan, sering kita dikejutkan sama panahan. Insya Allah tahun ini juga mereka akan mengejutkan. Dan juga mungkin teman-teman dari menembak juga bisa nyodok. Jadi harapan kita dengan 20 ini atau mungkin 19 sampai 23 orang atlet kita ini bisa menjadi pasukan khusus, elit gitu, pasukan khusus gitu ya, yang dikit tapi mereka impact-nya luar biasa. Betul. Amin. Semoga atlet ini akan benar-benar bisa tadi
Dan satu hal yang kita tadi juga sadari adalah satu-satunya profesi yang bisa menaikkan bendera di negara orang, membuat ribuan orang berdiri dan di tanah yang bukan tanah kita. Betul, Mas. Luar biasa Mas Alan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol di lain waktu. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang tetap menyaksikan mata dan telinga. Tetap saksikan podcast ini hanya di channel saya Denny Darko. Because this is your tools to feed your soul. Sampai jumpa dan salam. Terima kasih Mas. Terima kasih.